Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini dipertemukan kembali dalam keadaan bersama kita untuk menyambungkan hati kita dengan mereka orang-orang yang dekat, yang mencintai, yang membesarkan, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencintai, yang memuliakan, yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahibul haul, sahibul hadrah, ad-da'i, al-imam, al-allamah, al-gutub, gutubul ghawth fil bilad wal ibad. Ismuhu Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Ma'ruf, siapa yang tidak kenal beliau Imam al-Haddad? Telinga mana yang tidak pernah mendengar nama al-Imamul Haddad? Maka kita bersyukur pada malam hari ini masih diperkenankan Allah untuk bisa menyambung ruhaniyah kita dengan beliau, mengikat batin kita bersama orang-orang yang dekat kepada Allah, mengikat batin dan ruh kita agar memiliki koneksi yang kuat, hubungan yang erat dengan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, perkumpulan malam hari ini adalah perkumpulan yang mustajab, perkumpulan yang diridhai Allah, perkumpulan yang dikabulkan segala hajat kita, terkhusus hajat akhirat kita dan hajat dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Barakah daripada sahibul haul al-imam al-gutub al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Bersamaan dengan pembacaan manaqib Al-Imam Al-Haddad pada malam hari ini, sekaligus saya akan menjabarkan sedikit daripada sosok manusia yang dicintai Allah dan Nabi dan mencintai Allah dan Nabi. Manusia yang tidak pernah terbesit, terlintas, terfikirkan di benak dan pikiran untuk bergeser, apalagi keluar daripada garis yang telah diwaris oleh as-salafun as-salihin, yang muttasil, yang bersambung sampai ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Imam Al-Haddad. Memiliki ratib masyhur yang kita sering dengar namanya Ratibul Haddad. Dikatakan para masyaikhina, guru-guru kita, para ulama daripada kalangan orang-orang yang salihin, man wadhaba ala ratibul haddad dhamintu ayyamuta husnul khatimah. Guru-guru kita pernah menjelaskan kepada kita santri-santrinya, siapa orang yang mendawamkan, melazimkan istiqomah membaca ratibul haddad, maka aku menjaminnya untuk nanti ketika memenuhi panggilan Allah mati dalam keadaan baik. Itu husnul khatimah. Siapa aku di sini?
Siapa kalimat aku di sini? Beliau. Beliau berani menjaminkan orang yang mendawamkan bacaan Ratibul Haddad baik di siang, di pagi hari atau di malam hari. Ya. Yang penting istiqomah dalam menjalankannya, pembacaannya. Jika harus dan mesti bisa diresapi, direnungi maknanya, lebih baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Adakah keindahan meninggalkan dunia seperti orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Allah bihusnil khatimah. Dawamkan itu Ratibul Haddad, ya. Jangan dengarkan suara-suara yang berkata pada dirimu, untuk apa baca wirid? Ngapain zikir-zikir seperti itu? Cukup sholawat aja. Sholawatan aja sama Nabi udah lebih daripada ente ngamalkan wirid ini, wirid itu, zikir ini, zikir itu. Sholawat udah nggak ada kalah, nggak ada tandingnya. Nggak salah yang kau katakan. Betul yang kamu ucapkan dan kamu uraikan, tapi perlu kamu ketahui daripada Ratibul Haddad, Ratib Al-Attas, ya. Karena minimnya pengetahuanmu maka mulutmu berkata seperti itu. Tidakkah kau mengetahui apa isi kandungan yang tertulis daripada Ratibul Haddad? Di situ ada ayat Al-Qur'anul Karim. Ratibul Haddad diawali dengan Al-Quran, diakhiri dengan Al-Quran, ditengah-tengahi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian kira itu Ratibul Haddad, Ratibul Attas yang kamu baca itu karangan Imamul Haddad, bukan. Itu semua doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW, tapi disusun oleh beliau. Ada namanya Ratibul Attas, yang menyusun namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada namanya Ratibul Haddad, yang menyusun namanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dengan pemikiran beliau kah? Karya beliau? Bukan. Nggak ada Imamul Haddad keluar dari akalnya, dari mulutnya Alhamdulillah surat Fatihah. Artinya beliau yang ngarang? Enggak, itu firman Allah. Kamu tahu setelahnya apa? Ayatul Kursi, ya. Habisnya apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dibaca? 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang membaca itu zikir setiap habis sholat, nanti dia melewati Shiratal Mustaqim lebih cepat dari kilat. Siapa yang bilang? Rasulullah. Ditulis sama Imam Al-Haddad. Siapa fadilahnya? Orang yang nggak ngerti, yang seperti itu berkicau dia punya mulut, ngapain baca wirid kayak gitu? Itu apa wirid-wiridan kayak gitu? Cukup sholawat sama Nabi. Nah, yang tertulis yang kamu baca dari Ratibul Haddad, itu nggak ada kaitan sama Nabi. Semua itu amalan Nabi, diajarin sama Nabi agar kamu mengamalkan. Apa kagak kamu amalkan? Adakah kebencian dirimu pada hadis Nabi yang disusun oleh orang yang cinta sama Nabi? Apa mungkin di hatimu benci kepada Allah, kepada orang yang menulis firman Allah? Mereka itu hanya menulis, menyusun, ya, disusun oleh pulang. Ada nama lagi Ratibul Idrus. Yang nyusun siapa? Al-Imamul Idrus. Tapi isinya Al-Quran, hadis Nabi, amalan Nabi, doa-doa Nabi, ya, seperti Wirdul Latif. Yang nyusun siapa ya? Imam Al-Haddad. Apa kandungan di dalamnya? Semua Al-Quran, hadis Nabi, amalan Nabi. Sakit kepala, ganti dulu minum Panadol. Anti bodrek. Imam Al-Haddad udah nyusun tuh di Wirdul Latif. Ente sakit kepala, pegang kepala tangan ente. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum. Nih ditaruh tangannya. Kita mau di sini kah, mau di sini kah? Kepala baca itu. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Habis itu mau minum panadol, monggo silakan. Enggak minum juga enggak apa-apa. Itu obat yang diajarin Nabi adalah hasbul yakin. Ente yakinnya sama obat sakit kepala, ya itu jadi sembuhnya. Tapi rugi kalau tidak meyakini Al-Quran. Cil betul keyakinan terhadap Al-Quran, tapi kepada medis lebih kuat. Ya kasihan betul loh iman-iman orang seperti ini. Jadi bisikan itu, celotehan suara seperti itu, bilang pada dirimu di dalam hatimu, ambillah kamu, makanlah kau sendiri. Kalau aku punya prinsip. Aku tidak mau keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh guru-guruku, orang-orang yang soleh sebelum zamanku. Nah ini baru orang punya pendirian. Maka dia tidak akan keluar dari gerbong mereka nanti di hari kiamat. Tapi yang bergerak, apalagi keluar, ya repot. Ya, man la salaka fi tariq ahli tahayyam mudha. Orang yang keluar dari jalur datuknya, dari jalur aslafnya, daripada jalur yang telah digariskan oleh Nabi min ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka akan hilang, mereka akan tersesat. Seperti itu Untain Habib Ali Muhammad Al-Habsyi sahib Sumtud Durar alaihi rahmatullah. Dawamkan, ya, dawamkan wirid. Jangan kalian tertipu dengan bahasa-bahasa yang nggak ngerti apa makna wirid. Syekhna Murabbin Al-Habib Umar itu pernah menceritakan, menggambarkan orang yang istiqomah dengan bacaan wirid. Beliau menggambarkan dengan logika yang bisa kita gambar, bisa kita tangkap. Ya, walau mata nggak bisa melihat, tapi tidak terkecuali bagi mereka yang mempunyai basirah, pandangan mata hati, yang memandang dengan mata pandangan Allah. Mereka melihat dan menyaksikan. Apa beliau mengatakan? Orang yang melazimkan bacaan wirid zikir. Itu satu kali dia baca, langsung dia punya badan itu terbendungi, terbentengi dengan cahayanya Allah. Semakin dia istiqomah, semakin besar, semakin meluas itu cahayanya. Bentengnya semakin jadi, semakin besar, semakin terang. Lantas niat jahat mana yang bisa tembus? Ya. Keburukan yang didatangkan orang yang mana yang bisa sampai kepadanya? Bentengnya kuat, bentengnya kuat, tebal lagi. Gak bisa dibobol itu benteng. Itu wirid, dan itu santapan ruh kita. Ada yang wiridannya Al-Quran sehari selembar. Ya, seminggu 1 juz. Dawamkan, jangan dilepas. Paham nggak paham, pokoknya baca. Nanti lama-lama Allah akan membukakan untukmu pemahaman. Ya. Habis terbit fajar apa? Habis sholat subuh apa? Sampai terbit matahari, dawamin. Capek ngantuk nggak apa-apa, nanti juga kebangun. Ente lebih mendawamkan, ada jihaz. Acara Ratibul Haddad dengan santai tadi itu saya lihat cuma kurang lebih setengah jam, kurang enggak sampai setengah jam. Lah ente wiritan sama ini, keluar gak jauh enggak biji matamu. Nah kita orang-orang yang beriman tidak seperti itu cara pikirnya. Saya kalau saya berpikir secara pribadi, ini HP bukan kita yang mengendalikan, tapi dia yang mengendalikan kita. Betul. Kemarin saya terlintas, ini kayaknya kenapa kita ini terhipnotis kayak sama dia ini? Dia berarti mengendalikan kita. Kenapa enggak kita yang mengendalikan? Kamu dikendalikan, matamu dikendalikan, pikiranmu dikendalikan. Lihat bagaimana kalau dikatakan orang-orang Yahudi ini kasyaf gitu ya. Dia tahu bagaimana menggerakkan pikiran umat Islam. Dia tahu bagaimana menjadikan hatinya umat Islam itu kecantol dengan mereka. Nah ini.
Sesuatu yang enak dipandang, yang bisa diotak-atik, yang bisa. Kita ini tertipu. Tertipu sama jangan kita tipu dia. Ini butuh, oke, sebutuhnya. Ini kalau udah kamu tertipu, oh mulai dia kasih racun. Ada yang namanya slot 88. Ya. Oh dari mana, Beb? Ya tahu, dia nawarin saya juga kok. Ya. Akhirnya apa? Mulai kau punya pikiran dirusak. Oh iya. Cuma modal 1.000 perak. Ya. Cek dikasih kau 100.000. Wah, betul menang aku. Wah, untung banget. Ya, modal judi online 100.000, kenanya 100.000. Oh ini kalau 100.000 pasang berapa kenanya? Bisa 1 juta nih. Pasang lagi 100.000. Dikasih kau 1 juta. Kecil itu 1 juta bagi mereka tuh, nggak ada artinya. 1 M nggak ada artinya. Ya. Berapa juta, berapa miliar manusia yang pegang HP di atas bumi ini, sedunia itu. Juta, itu tuh beli cukit gigimu aja. Dikasih kamu, betul, tambah lagi. Akhirnya kamu, ibarat orang yang kecanduan dengan yang namanya ya, lalu lupa dengan firman Allah, innamal khamru wal maisiru, sungguhnya itu judi, khamr apa? Najis dari amalan-amalan syaitan. Kamu lupa itu karena pikiranmu sudah di duit, menang sekali. Sekali kamu dapat 100 juta, kamu pasang semua iming-imingnya 1 miliar, ndak dibalik, ditelan sama dia. Akhirnya apa? Pinjam sono, pinjam sini, tipu sana, tipu sini, semua yang kau hasilkan haram. Kau kasih makan anak binimu, keluargamu, bapakmu, ibumu yang sakit, beli obat dari yang haram dari hasil tipu. Terjadi enggak itu? Taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Istri-istri zaman dahulu tuh, istri-istri yang soleha, kalau suaminya mau keluar dari rumah cari nafkah itu bilang apa? Wahai suamiku, cari nafkah yang halal, ya, carilah di luar nafkah yang halal. Kami sabar terhadap lapar, tapi kami tidak sabar terhadap an-nar. Sabar kami wahai suami, walau kau pulang tidak bawa duit, walaupun kami kelaparan tidur, kami bisa menahan sabar, tapi kami tidak bisa menahan nerakanya Allah. Ya, hati-hati, kamu lebih asik dengan ini, wiridan nggak ada sama. Tapi kalau orang yang sudah dibuat sama Allah hatinya itu dengan wiridan, dengan zikir, dengan sholawat, dengan Al-Quran, nikmat, nggak ada apa-apanya selain itu. Apalagi yang ini kamu kendalikan, kamu yang mengendalikannya. Allah beri pemahaman untuk kita insya Allah. Ya, jadi jangan lepaskan wirid. Jangan kita menjauh daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan itu keberkahannya untukmu, untuk anakmu, dan untuk keturunan-keturunanmu, bahkan orang yang ada di sekitarmu. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau adalah seorang alim ulama yang berasal dari negeri Yaman, dilahirkan di sebuah desa yang bernama Subair. Ya. Satu perkampungan tapi di pinggiran kota Tarim. Kota Tarim itu kecil aja, Tarakan lebih gede dari Tarim. Ya. Tepatnya di Yaman Selatan, Yaman Utara, Yaman Selatan. Pada hari Minggu Ahad, tanggal 5 bulan Safar, tapi wafatnya Dzulqa'dah.
Makanya kita memperingati, mengenang daripada zikir hauliyah para aulia ulama itu di tanggal wafatnya, bukan di tanggal lahirnya. Mau lebih lewat dari situ nggak apa-apa, ya. Pas di harinya lebih bagus. Betulnya minggu yang lalu Halimamul Haddad ini, karena saya lupa, ya, saya tidak melihat kalender dan itu ternyata Dzulqa'dah. Jadi kita adakan ini pada malam hari, ya, malam ini, ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian juga kita mendapatkan informasi akan kehadiran guru kita Al Habib Husain bin Alawi bin Aqil. Beliau mendadak harus ke Kuala Lumpur, dari Nunukan Tawau langsung ke Kuala Lumpur. Namun insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan niat beliau untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Lahir di perkampungan di satu desa yang bernama Subair, di pinggiran kota Tarim, Yaman Selatan, tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriyah. Kalau Masehinya 30 Juli 1634 Masehi. Kurang lebih 312 atau 11 tahun yang lalu dari wafatnya beliau. Masya Allah. Orangnya udah 300 tahun meninggal, tapi nama beliau itu kayak baru aja kita kenal sekarang. Coba kalau nama kita kali ya, adakah yang mengenangnya? Kita mati nanti ya. Berapa hari sih nama kita diingat? Sehari, 2 hari, 3, 7, 40, 100 selesai. Tapi kalau orang yang diberkahi Allah, dimuliakan Allah, dicintai Allah, dengan pastinya mereka terlebih dahulu mencintai Allah di atas muka bumi ini, maka namanya tetap harum walaupun jasadnya sudah tidak ada di bumi. Itulah bedanya orang-orang yang ilmunya diberikan kemanfaatan, diberkahi sama Allah, ya, dicintai sama Allah. Manusia ini kalau udah Allah cinta sama satu manusia, sama satu hambanya, Allah itu akan mengutus Jibril. Jibril, kabarin semua malaikat yang ada di alam langit, aku cinta sama hambaku namanya Fulan bin Fulan. Perintahkan mereka semua malaikat untuk mencintainya. Akhirnya Jibril datangi semua, dipanggil semua malaikat tanpa terkecuali. Ya. Diumumkan sama Jibril, Allah cinta sama Fulan namanya Fulan bin Fulan. Ya, dia tinggal di bumi Allah, di kota negara ini, di kota ini, di kampung ini, RT ini misal. Cintai kata Jibril. Semua malaikat mencintai. No comment. Perintah udah ada. Lalu mereka yang dicintai ini di dunia bagaimana? Dia diterima sama makhluk yang ada di dunia dan di langit. Masya Allah. Semisal Imam Al-Haddad seperti itu. Orangnya di mana? Dikubur. Tapi namanya tetap di tengah-tengah kita yang masih belum dikubur. Beda dengan nama kita ya. Beda dengan nama kita. Walaupun kita tidak, udah cukuplah kalau di dunia kita kagak diingat sama orang, jangan juga ganti nanti masuk kubur kita ndak ada pegangan mau berkumpul sama siapa. Makanya kuatkan hubungan batin dan ruhmu dengan mereka, orang-orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai sama Allah, hamba itu dunia matinya sampai di barzahnya, sampai di mahsyarnya tetap namanya hidup, nggak ada matinya. Tetap namanya hidup. Al-Imam Al-Haddad ini diasuh, belajar, dididik, mendapatkan tarbiyah di kota Tarim. Jadi beliau lahir di situ, beliau besar di situ, menimba ilmu di Hadramut, ya, di sekitar tapi terkhusus di kota Tarim. Saat beliau berusia 4 tahun, sebelum 4 tahun beliau ini waktu lahir itu, ketika sudah dibersihkan, datang bidan atau acilnya lah, keluarganya lah,
dikasihkan Imam Al-Haddad langsung di bedong. Tahu di bedong? Ya, di popok di bedong kayak gitu. Nah habis di bedong itu nangis nggak henti-henti sampai pagi. Kata ibu beliau ini namanya Syarifah Hubabah Salamah, seorang wanita salehah. Coba lihat putraku kenapa nangis nggak henti-henti. Waktu dibuka bedongnya ternyata ada kalajengking gede, udah nyenget 14 kali sengetan. Ada riwayat mengatakan 19 kali, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Bukannya nyamuk, kalajengking, beracun itu. Ya, menunjukkan bagaimana maqam dan kedudukan Imam. Orang yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah itu nggak bakal lepas dari cobaan. Jadi kalau kita dicoba sama Allah, alhamdulillah. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Kagum melihat perkara, semua perkara orang-orang yang beriman. Orang yang beriman aja ya, yang dapat ini orang yang beriman aja. Aku kagum, kata Nabi, melihat perkara orang-orang yang beriman. In asabathu syarra, in asabathu dharra, in asabathu syarra, in asabathu khaira syakar bahwa khairan lahu, wa in asabathu syarra sabar bahwa khairan lahu. Kalau dikasih kebaikan dia bersyukur, maka syukurnya itu mendatangkan kebaikan dan pahala untuknya. Ini orang mukmin aja ini yang dapat nih. Pahala maksudnya derajat di sisi Allah, derajat yang tinggi nanti di hari kiamat. Kalau dikasih ujian sama cobaan, sakit, meninggal orang yang disayangi, kena koroni, delta, apalah namanya varian akan datang, Allah alam ya. Misalnya usahanya gagal, kemudian misalnya kena tipu. Oh ini lagi musim tipu-tipuan, hati-hati itu ya. Kena tipu, dia sabar, nggak histeris ya. Nggak histeris kalau kena ujian tuh nggak histeris, dia sabar. Alhamdulillah, dia sabar, dia berserah kepada Allah. Bahkan khairul lahu, baik juga untuk dia, pahala derajat sabar. Tahu pahala sabar? Siapa yang bisa menghitung pahala sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi, nggak ada batasan. Orang yang sabar tuh pahalanya dikasih Allah, nggak ada nilai, artinya nggak terbatas. Ayo, siapa yang dapat ini perkara? Orang yang beriman ya, beriman, sabar. Lagi mancing, blok, masuk pancingnya ketemu, masuk grup lagi dikirim, sabar ya, sabar. Saking dia sabar itu turun lagi, nggak bosan, nggak jerak gitu. Ini hobi mancing nih, nggak hobi mancing lagi ya. Sakit ya sakit, wajar namanya tajam masuk, tapi dia sabar, nggak menggerutu ya. Aduh biasa umum, tapi kalau udah makian yang keluar bahaya dia ya. Bahasa apa namanya, bahasa binatang keluar, bahasa nyaci maki keluar, bahasa jorok keluar, itu kadang latah tuh orang seperti itu ya. Nah berarti hilang nanti pahala sabar, dia nggak sabaran itu namanya. Jadi dua perkara ini, baik dan tidak baik, didapatkan oleh orang yang mukmin. Kalau dia bersyukur dapat pahala derajat, kalau dia diuji sabar dia dapat pahala dan derajat di sisi Allah. Imam Al-Haddad dari bayi udah dikasih cobaan sama Allah. Ini mengangkat maqam dan kedudukannya di sisi Allah. Bayi kena sengat sama Scorpio, 14 yang lebih daripada 14 sengetan. Ya, kalau masalah umur racun itu bayi lagi, semisal bayi ya. Kalau mau menjalar itu racun cepat aja nyampe ke jantung, apalagi bayi. Belum umurnya kok. Belum, walaupun itu risikonya kematian. Sekali aja orang bisa mati kena Scorpio kalau memang ganas racunnya, apalagi berkali-kali. Tapi karena memang belum umurnya, ya panjang umur, sehat aja. Tapi itu ujian dari Allah, mulai dari start lahir sudah diuji sama Allah. Kalau Nabi Muhammad belum lagi lahir udah diuji, abah meninggal.
Lahir nggak ngelihat bagaimana wajah abahku bagaimana. Itu ujian. Nabi Muhammad makanya terangkat, makanya beliau itu Mahmud, Muhammad, terpuji, diuji sama Allah, maka beliau sabar dan manusia yang terpuji. Allah beri pemahaman kepada kita insya Allah. Saat beliau berumur 4 tahun lagi-lagi diuji sama Allah, lagi-lagi diuji. Apa? Kena penyakit cacar yang menyebabkan dengan cacar tuh matanya buta. Hilang mata, pandangan mata, nggak bisa ngelihat. Masih kecil, 4 tahun, nggak bisa melihat. Tapi beliau sabar. Sampai dikatakan dalam riwayat biografi beliau, ibunda beliau tercinta Hubabah Salamah ini datang ke Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar di magamnya beliau. Bukan dikatakan bingung sudah melihat keadaan nasib anak beliau nih Imam Al-Haddad ini, masih kecil ya Allah, dari bayi udah diuji, umur 4 tahun udah nggak bisa melihat, mau jadi apa nanti, bagaimana nasib. Namanya pemikiran orang tua, wajah yang seperti itu, kekhawatiran terhadap anak. Dibawa di depan makam Habib Abdullah Al-Idrus, curhat seperti itu, curhat seperti itu dan terlelap tidur. Di dalam mimpi beliau berjumpa dan dikatakan engkau punya anak akan menguasai semua, akan menjadi Ka'bah. Tahu menjadi Ka'bah? Maksudnya Ka'bah itu tujuan, arah, semua orang-orang akan mendatanginya untuk menimba ilmu dan dia menjadi mursyid. Dia akan menjadi imam, dia akan menjadi alim, dia akan menjadi faqih, dia akan menjadi mujaddid zamannya. Imam pembaharuan, penyegaran. Daripada apa? Daripada faham-faham akidah yang sesat dan lain sebagainya, kekacauan terhadap hukum-hukum dan syariat yang hanif, yang lurus. Imam Al-Haddad yang akan menyegarkannya. Dan betul. Doa daripada sang imam. Mereka punya hubungan. Hubungan apa? Lahiriah lah, batin yang kuat ini. Orang yang mempunyai hubungan batin kuat itu badan ngikut aja. Badan ngikut aja. Tapi syukurnya ngikutnya yang baik. Imam Al-Haddad itu kalau seandainya ditanya sama murid-muridnya di masa belajar, di masa mengajar, masa tua beliau, jawabnya simpel. Jawab simpel aja. Dengan jawaban yang bikin orang kurang puas. Salah satu bertanya, Imam, kenapa setiap kali kami bertanya tentang ilmu dan hukum, engkau menjawabnya simpel banget? Ya, kami ini kurang puas dengan jawaban tersebut. Apa jawaban Al-Haddad? Aku terhadap kalian itu memaksakan diriku untuk bisa bersama kalian. Paksakannya Imam Al-Haddad itu untuk bersama murid-muridnya. Artinya apa? Beliau ini sudah sama Allah, hatinya udah sama Allah. Tapi dipaksakan untuk bisa dengan makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Murid-muridnya itu yang belajar sama beliau dipaksakan. Sisanya sudah sama Allah. Ya, orang kalau seandainya terpaksa dipaksakan bagaimana? Ya nggak maksimal, ya kan? Sesuatu yang dipaksakan nggak maksimal. Cukup kata Imam Al-Haddad itu aja, karena aku ini bersama kalian itu takallufan, memaksakan diri, memaksakan. Ya, kalau tidak aku paksakan, tidak ingat aku sama kalian, tidak tahu aku sama kalian. Tapi kan aku memaksakan diriku, ya, sehingga aku bisa menjawab apa yang kalian tanyakan. Itu pun masih belum puas untuk kalian. Ya, wah kata. Tumbuh Al-Imam Al-Haddad di dalam menimba ilmu, pengetahuan yang luas, serta memiliki iman dan kemantapan keyakinan, bahkan sampai kepada rutbatul auliya, ya, kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Imam Al-Haddad berusaha penuh dengan kesungguhan, kegigihan, ya, dan kesabaran di dalam menuntut ilmu kepada para ulama di zamannya.
Tercatat di dalam sejarah biografi beliau Imam Al-Haddad itu ada riwayat mengatakan guru beliau itu 120 orang, ada yang mengatakan 140 guru beliau punya. 120 ratusan guru nih, bukan satu. Kayak kita ini kalau menimba ilmu sono datangin, guru itu datangin. Biar dapat berkahnya, dapat sirnya, dapat ilmunya. Mana kita tahu siapa yang menjadi murabbi kita, menjadi pembuka daripada kesungguhanmu di dalam menuntut ilmu. Mana kita tahu. Tapi banyak guru itu dianjurkan. Jangan juga salah pilih guru yang mempunyai sanad muttasil. Ya, jalur sanad keguruannya juga tidak terputus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru beliau Al-Imam Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu syekh futuhnya Imam Al-Haddad, yang pembukanya, ya, yang membukakan Imam Al-Haddad adalah Al-Habib Umar, penyusun Ratib Al-Attas. Al-Habib Umar bin Al-Attas ini alim, Imam Al-Qutub di zamannya, rujukan semua para ulama, ya, tempat mengadunya para ulama, alim betul-betul alim, ya, alim hakiki zahir batin, seorang wali yang sangat dicintai, matanya buta. Guru sama murid sama-sama tidak bisa melihat, tapi Allah ganti dengan mata hati yang melihat dengan pandangan Allah. Imam Al-Haddad itu pernah mau dicoba sama orang, betul-betul butakah? Orang-orang tadi nggak percaya. Kok jalannya lancar aja, agak nabrak. Akhirnya dibikin galian tanah sama biar Imam Al-Haddad jatuh, ditutupin. Niat jahat, mau diuji. Jangan pura-pura buta. Betul, pas sudah sampai di depan lubang itu, jalan aja Imam Al-Haddad. Ada yang mengatakan Imam Al-Haddad berbelok. Wah, ini enggak buta. Ada yang mengatakan tetap aja jalan. Kok enggak jatuh? Yang gali tadi itu bingung. Dia mau mendekati sampai ngelamun, sampai melihat, kok bisa dan tidak jatuh. Tapi dia tidak sadar, dia mengarah ke lubang. Akhirnya dia yang jatuh. Sama kejadiannya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Jahal tuh, Abu Jahal gali tanah untuk Nabi biar celaka masuk ke dalam. Ya. Ternyata Nabi lewat aja di atas itu, bingung dia. Nah, bingung, diangkat ingatannya sama Allah. Dia yang masuk, ya. Akhirnya siapa yang nolong? Diminta tolong sama siapa? Minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aigidni akhrijni. Keluarkan ana dari lubang ini. Datang Nabi, ditolong sama Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Coba kalau kita ada orang punya niat buruk, bikin galian lubang, kebrosok, kamu kagak kebrosok, dia kebrosok. Minta tolong, fulan tolong, syukurin. Salah kau kenapa menggali niat untuk hancurin gue? Syukurin. Nggak bisa naik tuh, naik sendiri. Nabi Muhammad ditolong walaupun itu musuhnya. Ditolong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Abdullah Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini guru beliau Al-Habib Al-Haddad. Sampai pengakuan Imam Umar Abdurrahman Al-Attas ini kepada terhadap muridnya Abdullah bin Haddad, cukup bagi kita semua di tengah-tengah kita Abdullah Al-Haddad. Cukup ada Abdullah Al-Haddad di tengah-tengah kita ini. Tidak perlu kita yang lain. Beliau ini sudah sebetulnya bukan di zaman kita, kata Abdurrahman Al-Attas. Imam Al-Haddad ini muridku satu, mestinya beliau itu dilahirkan Allah di Qarnul Khamis, zaman Imam Ghazali. Ada mengatakan zaman tabi'in, bukan di zaman, tapi alhamdulillah Allah jadikan beliau di tengah-tengah kita di zaman kita. Ini pengakuan penuturan dari gurunya. Tadi Imam Al-Haddad tidak ada, tapi sampai ke telinga Imam Al-Haddad.
Penuturan sang guru ini sampai. Apa jawab Imam Al-Haddad? Nah, mestinya anak ini dijadikan Allah di qarnul awal, di zaman sahabat. Bukan di zaman Imam Al-Ghazali. Qarnul khamis atau sadis Imam Al-Ghazali. Anak mestinya dijadikan Allah di qarnul awal, di zaman sahabat Nabi. Tapi Allah jadikan anak di masa ini untuk membentengi akidah dan kehancuran dan fitnah daripada fitnah zaman. Ya, alhamdulillah, makanya kita ini sekarang lihat bagaimana fitnahnya di luar sana. Di zaman dulu aja fitnahnya Masya Allah. Ya, bersyukur kita diajarkan sama guru-guru kita bagaimana cara mendoakan saat tasmiyah anak kecil atau anak bayi yang mau dinamakan. Ya, mendoakan apa? Mesti ada di situ kalimat atau doa munajat agar ini anak dijauhkan dari fitnah. Dan kalian mungkin tidak asing telinga kalian, sering saya ulangi doa ini ketika ada yang tasmiyah. Al-Fatihah bismil mubarak wa mubarak fulan anallaha yaj'al min iyalis salamah rabbana takarram alaihi bitulil umur as-sihhah al-afiyah ya hissan wa ma'anan zahiran wa batinan ij'alhu qurrata ain sayyidil ij'alhu ta'atan lillahi wa rasul ya ij'al qurrata ain sayyidil mursalin yahfadhu min syarri zaman wa yahfadhu min fitnati ahli zaman. Ini bimbingan dari salaf kita, ulama kita. Biar apa? Biar tumbuh nih anak kita di zaman yang sudah terfitnah, insya Allah dia terjauhkan dari fitnah. Ini kalau kita bisa resepin makna daripada doa munajat mereka itu. Ini zaman fitnah. Guru-guru beliau ini Al-Haddad ya. Yang kedua Al-Habib Aqil bin Abdurrahman As-Suggaf. Al-Allama Al-Habib Rahman bin Syekh Maula Aidid Ba'alawi. Kemudian Allama Al-Habib Sahal bin Ahmad Ba'hasan Al-Hudaili Ba'alawi. Semua sanad gurunya jelas. Daripada Sada Ba'alawi. Ada yang bicara masalah Ba'alawi baru-baru ini ya. Agak usah didengerin. Agak ngerti. Cari masalah, bikin apa? Bikin gaduh. Ya. Pengen orang yang kagak ngerti apa yang udah ngerti dibikin ragu. Kagak ada keturunan Nabi, kagak ada habaib, kagak ada zuriat Nabi. Makan kau punya omongan, tanggung jawab nanti terhadap yang kau omongin. Mayal fidu, ya. Tidak terucap apa namanya mulut Bani Adam ini min gaulin illa ladaihi raqibun atid, mesti dicatat. Ini dua nih kanan kiri nggak bakal luput mencatat. Nah, silakan mau dijadikan ilmiah. Sudah mugorror, sudah diakui, ya, sudah diakui nasil hadis wal Quran. Masya Allah. Al-Quran ada bilang ada. Apa ayat? Dari siapa yang tahu? Pendek aja tuh ayatnya. Ya, ada yang tahu nggak? Inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar. Imam Asy-Syaikh Imam Ali Jumat itu mengatakan, berkata para ulama mufassir ahli tafsir, inna a'tainakal, kami berikan untukmu wahai Muhammad al-kautsar. Ada riwayat tafsirnya telaga Kautsar nanti. Ada yang mengatakan apa? Al-Kautsar ini adalah para keturunan beliau. Inna syani'aka wal abtar. Tidak mandul Nabi, tidak terputus. Nah, datang orangnya. Ada yang bilang ini musim pemilu. Ya, aset. Ya. Ulama kalau udah bersatu, Indonesia diginiin. Negara ini nah dipegang sama ulama kalau bersatu. Terus dipecah dulu ulamanya. Harus dipecah dulu. Ya. Nih para habaib ini, ya. Ini provokator ini. Ayo kita cari masalah apa nih? Kata orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini. Padahal sudah ada nas, dalil, hadis, Quran. Kurang apa lagi? Ya, kurang paham kali itu orang-orang yang bicara seperti itu. Ya. Nyebarin sepotong demi sepotong. Duduk langsung bahtul ilmiah nggak mau. Tapi kalau udah di medsos tantang tenteng.
Yang ini kagak terima kepancing, yang ini juga dari kalangan habaibnya kepancing, panjang udah berabe. Ngapain ente ikutin kayak gitu? Urus tuh cara wudhu, betul apa enggak? Betulkah sholatmu? Ya. Gak usah bicara sesuatu yang kamu nggak pahamin, ya. Nggak usah terpengaruh ya dari apa yang kamu dengarkan. Kalau kamu tidak mengerti, Indonesia ini negara kita ini cuma kalau ulamanya udah bisa diprovokator, udah diprovokasi, udah bisa dipecah belah, enak orang-orang yang tidak beriman menghancurkan, menguasai, mengendalikan, menjajah lagi bisa, gampang banget. Ya, Nahdlatul Ulama itu benteng itu di Indonesia ini. Kalau udah diporak-porandakan, nah udah tamat. Para habaib, para aulia, para dzurriyat itu juga benteng. Para ulama ini harus disatuin, harus bersatu, jangan terpancing. Ini kan musimnya. Nanti kalau udah lewat udah nggak ada lagi bahasan kayak gini. Adem udah tenang. Kalau udah lewat nanti udah tenang semua, udah nggak ada lagi. Wah kata. Jadi kalau kita ngambil guru tuh yang jelas, sanadnya yang jelas. Kalau ragu-ragu kagak usah berguru sama tuh orang. Ya. Jangan pernah kamu berguru atau duduk dengan orang sekalipun ilmunya setinggi langit, tapi kalau tidak ada di dalam benak dan hatinya cinta kepada Nabi atau ahlul baitun Nabi. Jangan pernah. Jangan kamu ta'ajab dengan tutur kata, kalimat, penyusunan kalimat-kalimat dengan ilmu, logika, mantiknya, ya. Penyampaiannya sekalipun itu bagus, kamu tertipu kalau di dalam hatinya nggak ada cinta kepada ahlul baitun Nabi. Jangan jauh, kata Sayyidina Abu Bakar, deketi terus Nabi Muhammad ya, melalui siapa? Ahlul bait. Irgabu Muhammad bi ahlil baiti. Pepet terus Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui ahlul baitnya. Ahlul baitnya. Kalau Nabi mengatakan al-mahdi di akhir zaman yang bakal turun min dzurriyyati, lalu bagaimana dibilang nggak ada? Putus. Nggak bakal nasab Nabi itu putus kalau kita bicara nasab. Sekarang yang mau diskreditkan ini para habaib, kembali Alawi lagi. Alawiyin. Putra daripada, cucu daripada Al-Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya Allah, namanya Abdullah itu ada Abdullah, ini kagak ada Ubaidillah. Ubaid itu menunjukkan makna tawadu. Kalau ada orang nama Abdullah, hamba Allah. Kalau Ubaidillah itu hamba Allah yang tawadu, nggak mau dia di kedudukan magom yang tinggi. Ubaidillah ya, hamba Allah yang betul-betul telah menghinakan dirinya, merendah, menghina di mata Allah. Bukan sebatas cuma hamba Allah. Hamba Allah ente hamba Allah semua. Tapi kalau engkau mengerti makna Abdullah, kau akan menjadi Ubaidillah. Baik. Jadi kita harus ngerti. Kagak ngerti kalau nggak dengan ilmu. Kagak punya ilmu, ya udah kau gak usah cari tahu. Memojokkan, ya, menimbulkan kebencian. Saya bingung, saya pernah bertanya kalau ngelihat di YouTube itu yang lagi viral sekarang masalah nasab ini ya. Ini orang kalau mati nanti di mahsyar ketemu sama Nabi, gimana kira-kira dia ngomongnya? Bisakah dia mempertanggungjawabkan tuh ucapan di waktu masih hidup di dunia? Ya. Semua nasab terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah SAW. Ya. Semua nasabku tidak kecuali nasabku, tidak bakal terputus sampai kapan? Sampai kembali ketemu aku nanti di telaga Al-Haud yaumul qiyamah. Bakal balik lagi kepadaku, kata Nabi SAW. Nasabku nih. Lalu tiba-tiba ada mengatakan putus. Jangan kamu kira kejadian seperti ini baru terjadi di zaman kita saat ini. Di zaman Nabi masih hidup, Nabi dibilang mandul, nggak ada keturun. Siapa yang membela Nabi? Allah langsung turun. Inna a'tainakal kautsar ila akhir ayat. Ya, inna syani'aka huwal abtar.
Yang turun langsung turun tangan ibarat yang dekeng Nabi Muhammad langsung Allah Ta'ala. Jadi udah di zaman Nabi ada. Ya, sekarang ini mau ditimbulkan lagi. Sebelum zaman ini ada juga pernah kejadian. Tapi sudah lalu ya berlalu. Jadi nggak penting menurut kita, tapi cuma untuk mengetahui aja. Jangan sampai terkikis kecintaanmu, mahabbahmu kepada para abna'u Fatimah, putra putri daripada keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah kamu terkikis cintamu, ta'zimmu, ya, memuliakan mereka. Adapun yang mukhalafah, doakan. Tidak semua manusia sempurna, sekalipun dia dari keturunan habaib. Ada yang ninggalkan sholat, tahu dapatkan dia mabuk-mabukan, yaudah. Tapi kamu lihat di situ ihtirammu kepada mereka, bukan kebencian untuk mereka. Itu urusan dia sama datuknya, sama abahnya, sama anjitnya. Dapatan anak kita melanggar aja, ada orang lain yang sok gitu. Mau nasihati dengan cara yang nggak pantas, marah-marah diomel depan umum. Kedengeran sama bapaknya nyaksikan, bapaknya tahu anaknya ini melakukan kesalahan. Kamu ini bapaknya kah? Itu anakku. Siapa kamu berani berbuat seperti itu? Ya. Kalau ada daripada ahlul bait, para habaib, para syarifah, turunan dari abna Fatimah ini melakukan perbuatan mukhalafah, biar Nabi Muhammad yang negur. Kamu bisa tegur dengan baik, tapi jangan benci. Jangan kamu sakiti, jangan kamu caci maki. Ya. Bisa kamu arahkan dengan baik nasihat yang bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan tutur kata lemah lembut, bagus. Tapi kalau dengan caci maki jangan. Ya. Ada yang bertanggung jawab untuk anak cucu kita ini. Kita yang bertanggung jawab terhadap anak kita, istri kita, anak cucu kita. Kita yang bertanggung jawab. Begitu juga para dzurriyyatir rasul yang bertanggung jawab Nabi untuk mereka. Dan tidak semestinya daripada orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan akan anugerah dari Allah, mereka berbuat yang melanggar atau berpaling daripada apa yang didatangkan oleh datuknya, khususnya para habaib, khususnya para syarifah. Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, Imam Al-Haddad ini mengatakan, ya, ketika turun ayat kepada Nabi untuk istri-istri Nabi, ya, kalau melakukan kesalahan atau dosa dilipat gandakan sama Allah dosanya. Imam Al-Haddad mengatakan itu berlaku untuk abna'u Fatimah. Ya. Para habaib dzurriyyat, mau itu dari kalangan laki-laki habaib atau syarifah, kalian kalau berbuat amal baik, ya, dilipat gandakan sama Allah pahala. Tapi ingat, kalau kamu bermaksiat, kamu bermukhalafah, dosamu lipat gandakan, tidak seperti umumnya orang yang tidak bernisbah kepada keturunan yang telah dimuliakan Allah binasil Quran, yaitu Nabi kita Muhammad. Ya, ente melakukan dosa, kesalahan, mukhalafah, kamu dapat 1. Tapi kalau ada keturunan Nabi Muhammad melakukan mukhalafah, 2 dia dapat. Ya, ganjaran apa pahala? Dosanya 2. Dilipat gandakan. Jadi hati-hati. Ini anugerah dari Allah. Nasab itu anugerah. Ya. Ada nasab, ada nasib ya bilang ya. Ada nasab, ada nasib. Nasab itu anugerah dari Allah. Nggak bisa ente mau beli, nggak bisa ente minta, nggak bisa direkayasa, nggak bisa ente atur dengan semaumu, nggak bisa. Tapi jangan dijadikan itu nasab, ya, satu tolak ukur keberhasilan, kesuksesanmu, terjaminnya dirimu. Siapa kamu? Nabi itu tidakkah pernah menjelaskan kepada, kalau seandainya putriku mencuri, kupotong tangannya. Kamu siapa yang memiliki nasab muttasil dengan abna Fatimah? Nabi sama putrinya aja mengatakan seperti itu. Lalu kita ini dari yang ke bawah jauh. Kalau sama putri aja Nabi menegaskan seperti itu, menunjukkan kita ini yang mendapatkan anugerah ini khususnya, ya, para habaib dan syarifah, ya, takutlah kepada Allah. Toh kita para habaib, ya, ini khususnya syarif,
Punya bini aurat kemana-mana, punya anak gadis aurat kemana-mana, punya bini anak gadis perempuan pamer-pamer wajah, pamer-pamer tubuh, joget sana joget sini, ekspos sana ekspos sini. Kamu ndak ngerti yang kamu lakukan itu membuat sedih kau punya leluhur. Ya, saya nggak bicara tempat lain, saya tinggal di Tarakan. Saya bicara dengan para habaib dan syarifah yang ada dan tinggal di Tarakan. Malu sama nabimu. Ingetin loh, ini yang rekam ini. Ya. Sampaikan kepada mereka. Para habaibnya dan syarifahnya, malulah dengan Fatimah dan Nabi Muhammad. Kalau kamu berbuat baik, kamu menjadi menjadi tolak ukur dan menjadi panutan. Tapi kalau kamu berpaling dari jalan salafmu, dari thariqah salafmu, daripada keluar daripada leluhur datukmu, leluhurmu, mau taruh di mana mukamu? Kalau perumpamaan ahlul bait adalah safina atau perahunya Nabi Nuh yang masuk selamat, lah sekarang perahunya bolong. Siapa yang mau berani masuk? Perahunya cacat, siapa yang mau masuk? Bunuh diri itu namanya. Jangan pernah bangga dengan pada itu anugerah dari Allah, mesti kamu muliakan. Jadi jangan keluar daripada apa yang telah diajarkan daripada kau punya leluhur. Syariat Nabi dihidupkan, dipegang erat. Halal yang haram kamu harus pegang teguh. Masalah yang membuat kamu, apapun itu yang membuat kamu bisa meniru, kalau itu tidak baik tinggalkan. Dimulai dari mereka nasabah yang memiliki nasab mulia, maka yang lain akan kena berkahnya. Mereka akan menjadikan pantas kamu dijadikan panutan. Kamu pantas wahai habaib para syarifah yang ditarakan ini dijadikan panutan kalau kamu tidak keluar dari jalur salafmu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pemahaman untuk kita, ya, memberikan pemahaman khususnya kepada mereka memiliki dan mendapatkan anugerah dari sisi nasab. Adapun dari sisi nasib, keilmuan, kita nggak memiliki ikatan hubungan kerabatan darah dengan Rasul ataupun nasab, tapi dengan ilmu kau terangkat derajatmu. Ya. Ulama warisan para nabi, bukan berarti di dalam kalimat ulama itu kagak ada keturunan nabi. Kamu bisa mengambil bagian daripada ilmu. Kalau nggak bisa jadi ulama, minimal jadi penuntut ilmu dah. Jangan pernah tinggalkan ilmu. Kalau kamu nggak bisa jadi alim, jangan tinggalkan ilmu. Majelis hadirin, ngajian hadirin, ada di situ kajian ilmu, datangin. Ya. Kalau nggak bisa juga nggak ada kesempatannya, jangan tinggalkan adab. Jangan tinggalkan adab. La adab wala ilmu wala ibadah. Ilmu nggak ada, ibadah nggak ada, adab nggak ada, komplit deh. Komplit sudah. Kalau nggak bisa menuntut ilmu, jangan tinggalkan ibadah. Sekarang pertanyaannya, gimana ibadah bisa tanpa diiringi dengan ilmu? Ya. Kalau nggak bisa ibadah ya adab, jaga adab. Jangan juga udah berilmu hilang adab. Ini banyak juga umrah yang seperti itu. Ya. Ilmumu nggak bermanfaat kalau seandainya nggak ada diiringi dengan adab, akhlak baik, jaga sama orang tua gimana, sama guru gimana, sama muslim bagaimana, ada adab, sama yang lebih tua bagaimana, yang lebih kecil sama bagaimana, ada adab. Iring itu dengan ilmu, baru berkah kehidupanmu dunia akhirat. Dunia akhirat kamu diberkahi sama Allah. Tapi kalau ilmu setinggi langit, adab kagak ada, gak ada bedanya sama iblis. Ya, ilmunya tinggi tuh, adab kagak ada, suruh sujud gak mau, akhirnya dilaknat. Laknatnya bukan sebentar, ila yaumil ba'tsun, sampai hari kebangkitan, yaumil qiyamah. Cuma satu aja, adab kagak ada, ilmunya setinggi alaihim, sudah nggak ngerti lagi ilmu setan itu.
Setan itu yang menunggu bumi ini sebelum Nabi Adam turun, ada iblis. Berapa puluh ribu tahun dia menghuni ini, mungkin jutaan tahun bumi ini ditunggu. Nggak ada di tempat yang nggak ada disujud sama di atas bumi ini, sujud kepada Allah. Nabi Adam belum ada, ketika diciptakan disuruh sujud, nggak mau. Su'ul adab. Ala kulli hal. Allah beri pemahaman untuk kita, ya, dibukakan mata hati kita, ya, dijadikan kita hamba-hamba yang istiqamah insyaallah dalam kebaikan, dan diberikan kita kemuliaan untuk bersama selalu dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Banyak lagi daripada guru-guru Imam Abdullah bin Haddad yang muttasil sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak dan budi pekerti Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah, beliau ini memiliki badan tinggi, berdada bidang, enggak terlalu gempal, berkulit putih, enggak terlalu kurus. Wibawahnya yang sangat tinggi, luar biasa. Wajah beliau itu senantiasa murah senyum. Ya, murah senyum. Tak pernah cemberut. Kalau bersosialisasi, ngobrol sama orang selalu diiringi dengan senyuman. Kalau orang udah murah senyum, dimaki senyum. Kamu kalau terbiasa senyum, ketika dimarahin orang, dimaki-maki sama orang, kau jawab dengan senyuman. Apalagi sama bini sama anak, harus murah senyum. Jangan masuk rumah tuh kayak bini sama anak lihat kak singa yang masuk. Wibawa itu sendirinya akan datang keluar tanpa harus dibuat-buat. Ada orang yang buat-buat wibawanya, ada. Kalau duduk di majelis, gak usah. Wibawa itu timbul dengan sendirinya. Tergantung bagaimana bawaanmu, hatimu, tawadhu'mu. Orang akan menghormatimu, memuliakanmu, segan sama dirimu. Kau memiliki wibawa di matanya. Nabi itu di hadapan sahabat wibawa. Tapi kalau udah sama anak bini, canda. Kita sama anak bini wibawa, sama teman-teman, wah, happy, kakak kiki ketawa. Sama anak bini, ya Allah, bini tuh mau ngomong izin. Hebat nggak? Ban, izin, bang, izin apa? Mau ngomong, loh. Ngomong izin bini, laki kayak apa itu? Laki budak tuh namanya. Itu laki perlu dipukul sama hammer tuh, sama hammer tuh. Tapi hammer dari balon, bukan dari besi, ya. Atau enggak itu suami kayak gitu mesti banyak-banyak dibacakan wirid sakron tuh. Ya, sur-surnya itu di hati sama kepalanya putri sur gituin. Masa bini sama anak tegang di rumah sama orang lain dia, masya Allah, balik, ya. Bawaan Nabi itu kalau di luar Nabi wibawa luar biasa, tapi kalau di rumah asiknya sama istri beliau, sama anak-anak beliau bercanda, ya, bercanda, begitu Nabi. Imam Al-Haddad ini orang wibawanya luar biasa, murah senyum, ketawanya sebatasnya aja. Ketawanya sekedar senyuman manis itu ketawanya Imam Al-Haddad. Beda dengan kita kalau ketawa itu kayak inti gulung tikar nih nah. Ya guru mana balik lagi ketawa ngakak sampai pingkel perut, sampai ada yang sampai kencing. Ya. Ini kalau orang ketawanya kita ini, tapi kalau mereka enggak. Ketawanya orang-orang umum, orang awam beda sama orang-orang khusus. Ada yang ngalahin mikrofon suara ketawanya. Ketawanya ngalahin suara mikrofon. Enggak lucu ketawa. Ada yang seperti itu. Hah? Ada. Agak lucu ngakak dia. Kadang-kadang kita ngelihat dia ikut ngakak. Ya. Jadi kita ini lucu bukan sesuatu ada objek yang membuat ini menjadi tertawa, tapi karena perilakunya dia itu orang membuat kita menjadi tertawa. Ada tipe orang ketawa ngakaknya cuma satu kalimat. Nah itu kan
unik. Ya. Nah keunikan ini membuat kamu tertawa yang melihatnya. Tapi kalau ada orang yang ngakaknya berlebihan, ngeri juga kita ngelihatnya. Ini kerasukan ini orang. Bukan ketawa, ini kesurupan ini. Memang ada ketawa, senyumnya itu ketawa. Sama kayak Nabi udah. Nabi itu ngakaknya bagaimana? Kalau kelihatan ini beliau. Apa namanya? Geraham ini, geraham awal nih, pangkal geraham nih. Itu ngakak Nabi. Ya. Kalau kita kan senyum kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan kita senyum. Itu ketawanya Nabi. Loh kalau kita, ya, senyumnya kita itu kayak molen dibuka mau dimasukin semen. Itu senyum. Ngakakmu gimana? Suara pelni itu kau kalahkan dari sini bisa? Ngakakmu, suara knalpot pelni kapal itu kan kedengeran sampai tengah-tengah kota. Kalah suaranya kalau kamu ngakak. Ya, boleh. Ngakak keterlaluan itu bisa mengeraskan hatimu. Ya, tertawa yang berlebihan itu membuat hati kita keras. Keras. Jangan berteman dengan orang yang selalu ngajakmu tertawa. Jangan juga berteman dengan orang yang selalu mengajakmu bersedih. Tengahnya. Ini orang banyak ngajak ketawa. Ada orang yang tipenya nggak bisa berhenti ngoceh ngomong. Bawaannya kita dibuatnya mau ketawa aja. Nggak usah terlalu dekat sama orang yang nanti hatimu ikut keras. Ya. Imam Al-Haddad orang yang Masya Allah wibawa, senyumnya indah. Orang yang melihat senyuman beliau itu dikatakan sejuk, nyaman hatinya. Kalau melihat senyum Al-Haddad. Tidak tahu kalau kita senyum, kabur orang mungkin lihatinnya. Kalau beliau gembira dan girang, wajahnya dipenuhi cahaya bagaikan rembulan. Ini orang yang menyaksikan penuturan orang-orang di zamannya yang menyaksikan hal tersebut. Saya tahu kalian ngantuk dan lapar ya, tapi ya bego amat, hati saya lagi asik sama Haul Imam Al-Haddad. Kamu mau tidur sekarang tidur, nanti saya bangunin kalau udah selesai. Menghadiri majelis Imam Al-Haddad seakan lupa akan kehidupan dunia. Orang yang hadir di majelis Imam Al-Haddad itu nggak ingat sama dunia udah. Dia alamnya udah beda, kayak berada di taman surga udah. Kayak udah di dalam surga udah. Tamannya surga kan majelis ya. Taman-taman surga ada taman-taman ini, tapi maksudkan taman surga nanti adalah majelis-majelis seperti ini. Jadi orang yang senantiasa hadir majelis di dunia berarti dia udah merasakan taman surga, belum lagi nanti yang hakikatnya. Ya. Pengen tahu taman surga di dunia? Ya ini. Nanti taman surga di akhirat, di dalam surga betulan, ya juga majelis. Cuma perkumpulannya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad, dengan para anbiya, dengan Rasul, dengan aulia, dengan Imam Al-Haddad, semua ada. Yang kita saat di dunia nggak ngalami zaman, nggak ngelihat di sono, ngelihat langsung ya Allah. Cuma kita di ujung paling jauh, paling jauh. Majelisnya di sebengkok, nanti duduknya di gerbang bandara sono. Kira-kira kelihatan enggak? Nah itu makanya ruh ini butuh ikutan kuat. Bukan untuk saat ini, untuk saat ini pasti dapat berkahnya di dunia, tapi yang lebih penting adalah nanti di sono. Ya. Kita ngikat saat-saat ini masih hidup biar nanti kuat di sono. Kalau udah kuat di sono, koneksinya kuat, enak kan? Gambaran di dunia aja lah. Kalau koneksinya kuat, enak. Tuh PNS tuh pejabat pemerintah. Kalau ente punya kenalan koneksinya kuat sampai kepada wali kota, sampai kepada presiden, sebentar aja, nggak perlu ajudan. Dulu Pak Mas Zemi waktu menjabat jadi asisten, tak perlu saya temu ajudan beliau. Langsung saya terobos masuk ke kantor beliau. Assalamualaikum, beliau lagi duduk di situ, lagi teken tanda tangan. Ya. Koneksi kita kuat. Kenapa? Asisten langsung kita kenal. Ya. Alhamdulillah beliau nggak jadi wali kota. Coba kalau jadi wali kota terpilih, nggak hadir mana beliau majelis ini. Ya, semua hikmah dari Allah, Makanya kita kalau punya koneksi kuat dengan mereka orang-orang soleh, orang-orang para aulia salihin, aslafun salihin seperti Imam Al-Haddad khususan. Oh masya Allah. Ya, di dunia aja kalau kesusahan manggil beliau aja bisa ditolong. Ya. Tertolong kita. Syekh Umar Muhdar itu kenapa dipanggil Muhdar? Ketika dipanggil hadir. Ada Muhdar. Langsung ketika hadir. Ya. Tapi orang yang punya hubungan kuat.
Itu coba aja bang. Ya Syekh Umar Mukhtar, teko datang. Ya ndak ada hubungan, bagaimana mau datang? Nggak ada hubungan, nggak ada. Tapi kalau hubungannya kuat, masya Allah. Musa Al-Kadhim As-Segaf itu beliau nggak bisa berenang. Dulu di Syihir itu tenggelam. Ya, berenang di pantai Syihir itu dibawa arus ke tengah, nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Ya. Tapi dia punya ikatan sama Habib Umar, masya Allah. Ya, seperti Habib Mundir, Allah yarhamnya. Apa yang diteriakkan sama Habib Kadhim? Ya Abu Salim, ya Abu Salim. Kayak ada yang dorong ke pesisir pantai lagi, ditarik sama teman-teman beliau yang lain. Itu di masa beliau masih menuntut ngajar atau menuntut ilmu di Syihir. Dari situ balik ke Tarim, ya, ketemu sama guru mulia, menghadap beliau Habib Umar. Lalu Habib Umar, kalau nggak bisa berenang jangan dekat laut. Belum ngomong. Kalau nggak bisa berenang jangan dekat-dekat sama air laut. Padahal Habib Kadhim itu mau cerita, anak ini ketarik ombak, panggil nama antum, tiba-tiba ada yang dorong ke pantai lagi, mau cerita gitu, dipotong sama guru mulia. Kalau nggak bisa berenang jangan dekatlah air laut. Kok bisa seperti itu? Ada batin, ruhnya kuat, ya. Sampai pernah saya dapatkan itu ketika Habib Kadhim masih kecil itu ditanya, si bujang-bujang itu kecil itu di remaja lah ditanya. Ya Kadhim, ditanya teman-teman sesama teman nih, siapa idolamu? Umar bin Hafid. Spontan jawab, Umar bin Hafid. Idolamu siapa? Umar bin Hafid. Padahal belum kenal, mungkin sudah mendengar nama Habib Umar. Ya? Nah, idola kita siapa? Anakmu idolamu siapa? Istrimu idolanya siapa? Tanyain dong. Ayo, pulang dari sini harus ada perubahan. Hanya idolanya siapa? Artis. Anakmu siapa idolanya? Tanyain. Tanamkan keidolaan di dalam hati istri anak kita itu Nabi Muhammad. Ya, kalau ada datang orang lemah, beliau ladenin. Dilayanin orang lemahnya. Kemudian dengan penuh penghormatan memuliakan mereka, ya. Ini sifat dan akhlak Imam Al-Haddad. Memberikan hak kepada orang-orang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Ya, beliau melihat masing-masing kebutuhan orang yang butuh pertolongan kepadanya. Ya. Nah, kita juga kalau mau nolong orang bisa bantu, ya, tapi yang jelas, ya, kamu kalau minta pertolongan sama orang jujur. Kita ini kalau minta tolong sama orang jujur apa adanya. Biasakan hidup jujur, nggak perlu harus berbohong. Ya. Ana mau minjem uang untuk ngomong. Ya. Habis beras, ya. Ana mau beli beras habis, pinjam uang bisakah? Ana mau ini, ana mau beli itu, ana ada hajat tapi nggak ada duit, mau minjem duit, bisakah bantu? Ngomong jujur, ya. Anu mau pinjam duit untuk judi online, jujur. Ana mau minjem duit, bisakah untuk beli sabu-sabu? Jujur, intinya jujur. Karena kejujuranmu akan mendatangkan keberkahan, kebaikan untuk yang jujur. Betul. Bagaimana? Coba kita ikut ini. Kamu jujur mau beli sabu-sabu, dipinjemin orang nggak? Kamu jujur mau beli ganja, kira-kira dipinjemin orang nggak? Pinjam duit untuk apa? Mau sewa perempuan, biduan. Pokoknya untuk maksiat. Kira-kira orang mau minjemin? Yang terjadi apa setelah nggak dipinjemin? Kamu jenuh, ya, bakalan jenuh. Alah, nggak ada lagi yang mau minjemin untuk maksiat. Sudahlah. Kalau Allah ingin kebaikan atas dirimu, kau akan kembali kepada Allah. Tapi kalau setan yang masuk ke dalam benak dan pikiranmu, kau akan merampok. Kau akan berbuat kacau. Ya, kau akan masuk ke ujung-ujungnya jeruji. Ya, karena nggak ada yang minjemin semua. Tapi kejujuran itu pasti membawa kebahagiaan, meski pahit. Ya, meski pahit. Itu kalau seandainya kamu bisa.
Jujur aja udah ngomong apa adanya, jangan kita berbohong ya. Kalau seandainya nggak sanggup jujur jangan ya, kan mencegahmu juga daripada kemungkaran. Malu anak ngomong mau minjem duit sama fulan untuk beli apa namanya, beli homer, akhirnya nggak jadi, tercegah kamu nggak jadi beli homer ya. Yang minjemi ya pinter-pinter ya, minjem duit untuk beli apa, mau beli sabu berapa bego, yang minjem itu goblok budak, itu perlu juga disakronin ya. Minjem duit untuk apa? Ada tawaran judi, spot 88 tadi itu 99 10 ya, untuk judi online berapa? 10.000 aja, ambil aja. Nanti kalau butuh lagi sini ya. Keren banget. Ini teman sesat menyesatkan, tinggal nunggu kepleset itu ya. Nggak boleh. Kamu kalau pinjam, ada orang pinjam, tanyain, nggak jadi masalah. Untuk apa? Bukan putul, bukan pengen tahu, bukan kepo, yang jelas saja. Kalau kamu bilangnya untuk ini, yaudah bantu. Oh kalau dia berbohong nanti suatu saat ketahuan nanti ya. Suatu saat tinggal nunggu aja waktu ketahuan ya. Minjam duit untuk ini bagus, tapi digunakan untuk itu nggak bagus, suatu saat ketahuan. Ketika kamu ketahuan, kamu akan malu untuk berjumpa dengan dia ya. Kamu akan malu menemui orang yang kau pinjamin duit sama dia tadi. Kenapa? Kamu minjem dengan berdasarkan kebohongan ya. Nah, kemaluanmu itu menjauhkanmu daripada kebaikan ya. Rasa malu kamu itu menjauhkanmu daripada kebaikan. Apa? Silaturahim kamu nggak bisa. Kenapa? Malu, karena udah ngerasa membohongi ya. Banyak kebaikan yang hilang daripada kebohongan yang dilakukan tadi. Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Wa kata Imam Al-Haddad ya, terhadap orang miskin lemah dilayani dengan hormat, dengan santun, dijaga hatinya. Apalagi orang fakir, dijaga perasaannya sama Imam Al-Haddad ya. Tidak pernah beliau ya terlintas untuk menyakiti. Sosok Nabi Muhammad ada pada beliau ya. Sosok Nabi kita Muhammad, akhlaknya ada pada beliau. Sangat mencintai para penuntut ilmu ya. Para ulama itu yang paling dicintai oleh orang alim siapa? Yang menuntut ilmu. Itu sangat dicintai sama orang alim. Para penuntut ilmu ya. Tapi yang paling dicintai sama para ulama apa? Dari penuntut ilmu itu yang berkhidmat dengan ilmu. Yang berkhidmat terhadap ilmu. Antum ini thalabul ilm semua ini, setiap malam minggu, malam Rabu, minggu siang atau apa di sini ya, yang ta'lim di Al-Muhajirin, kalian ini penuntut ilmu baik yang di dalam atau luar, tapi perlu kalian ketahui yang masuk ke dalam khususon doa saya yang berkhidmat. Bukan kalian yang sekedar datang menuntut ilmu balik ya, yang berkhidmat dengan dakwah Nabi, bukan dengan Habib Syarif, bukan, yang berkhidmat dengan dakwah Nabi melalui Al-Muhajir nih, bendera wadahnya. Itu yang masuk ke dalam khususon doa saya untuk kalian ashabul khidmat ya. Bukan yang sekedar menuntut ilmu ya secara umum doanya ya. Yang menuntut ilmu ya doa umum semua dapat, atas ashabul khidmat dapat, tapi di dalam doa khusus saya tertujukan kepada mereka yang berkhidmat untuk agama Allah dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakata Imam Al-Haddad. Sangat beliau cintai siapa? Orang yang berkhidmat untuk Allah dan Nabi Muhammad ya. Satu orang bermimpi waktu kita belajar dalam musofa itu, musofaha dengan Habib Umar dan ashab yang lain, semua itu termasuk di situ ada Imam Al-Haddad hadir ya. Semua ditarik sama Imam Al-Haddad, tangan nggak dikasih sama Imam Al-Haddad. Hanya beberapa kelinting orang aja dikasih ya. Hanya beberapa kelinting orang saja dikasih. Waktu beliau sadar, dia ceritakan mimpi ini ke guru mulia Habib Umar. Ditanya, ya Habib, ini orang yang dikasih tangan untuk mencium tangan Imamul Haddad ini siapa? Hanya beberapa orang. Bilang Habib Umar apa? Ashabul khidmah, orang yang berkhidmat. Khidmat apa? Yang di dapur, yang nyapin makan untuk kami para penuntut ilmu.
Yang nyuci piring itu yang dikasih tangan sama Imam Haddad di dalam mimpi salah satu sahib kita, ashab kita. Sisanya kami yang menuntut ilmu nih yang tidak pernah berkhidmat gak dikasih sama Imam Haddad. Salaman cium tangan ambil berkah beliau itu ngarap berkah juga. Yang dikasih ashabul khidmat di dapur. Masya Allah. Ya. Imam Al-Haddad itu sangat cinta sama orang yang berkhidmat. Ya, kalau bukan mereka orang yang berkhidmat ya tidak stabil berjalan ini dakwah. Karena ada orang yang berkhidmat di antara mereka yang dari sisi ilmu, di antara mereka dari sisi harta, di antara mereka dari sisi pikiran, di antara mereka dari sisi tenaga dan lain banyak lagi. Ya. Tapi mereka sabarkan dengan khidmatnya itu. Nah, itulah nanti mereka berada di sop paling depan orang yang berkhidmat. Ya. Habib Alwi bin Syahab khidmatnya nuang kopi, bikin kopi untuk Habib Abdullah Syatiri, untuk para thalabul ilm, untuk para ulama yang hadir. Ujung-ujungnya ketika datang masanya, semua yang menuntut ilmu rujukannya ke beliau, jadi muridnya. Belajar ila galil, belajar cuma sedikit Habib Ali bin Syahab. Wafat Habib Abdullah bin Umar Syatiri yang menduduki kedudukan dan magamnya Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahabuddin. Karena khidmat bikin kopi. Sepelein ya. Sepele enggak? Sepele banget. Sepele banget. Tapi agung dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Untuk yang ngerti makna khidmat. Allah beri pemahaman. Kemudian al-mujahadah dan ibadah Imam Al-Haddad. Mau saya teruskan atau saya tutup? Kalau saya tutup, kita tutup makan. Mau diteruskan, saya teruskan. Masih 2 lembar. Pikir, ayo istikharah. Buruan. Wallahu a'lam. Saya teruskan minggu depan. Insya Allah dengan izin Allah. Jadi manaqib daripada Imam Al-Haddad ini belum selesai sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan izin Allah Taala sampai kepada ibadah dan mujahadanya Al-Imamul Haddad. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita, kemuliaan untuk kita, dan disambungkan hati dan ruh kita dengan Al-Imamul Haddad sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la wal din. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taril alwa anta khairul warithin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil taqabbal ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma qulna min لا إله إلا الله وسبح سبحان الله بحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الليلة المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهديها إلى حضرة سيدنا بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أباء أخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ولما حج الله تعالى الحبيب محمد بن عيسى وبن سيدنا عبيد الله وسلم وفرحمه ولما قدم الفقير مقدم الحب محمد بن علي بعلى والسلف مقدم الإمام الأشرف والحب الرحمن السقاف بن تاسان وابن 13 تسيبون إلى الآخذين عنهم من الشيخ عبد الرحمن عطاش وعبد الله بارس والأبي الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل وصوله مفهوم ثم إلى رؤوس صاحب الحط بالإشارة وتلفات الحبيب عبد الله بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم جميع سادتنا على البعل وأجمعين أحمد بن شهاب الدين الأكبر ووصولهم وفروعهم جميع سادتنا على البعل وأجمعين ما إلى عبد الله بن سهاب وعائشة بنت محمود ورسمي أنسى بن منصران وأرسل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل بك لهم من النار وستر لهم من النار وحجابا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم الله واجمعنا وإياهم في دار كرامتك وسائر رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما بحق ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة.